Don't forget to like, comment, and subscribe to Udin Tani channel. Bye-bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Udin Tani channel yang selalu akan memberikan informasi tentang dunia pertanian. Dan untuk kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menanam kentang yang baik tentunya. Perlu diketahui bahwa kentang ini adalah jenis ubi-ubian yang cocok ditanam di dataran menengah sampai dengan dataran tinggi, yang tentunya memerlukan suhu yang dingin. Kegunaan dari kentang ini sangat luas di dunia kuliner, diantaranya yaitu untuk bahan makanan yang langsung bisa dimakan atau menjadi bahan olahan, dan diantaranya adalah sebagai kentang goreng yang tentunya banyak dijual di restoran-restoran yang ada di Indonesia ini maupun di luar negeri. Kemudian untuk bahan keripik kentang ini juga banyak digunakan. Kemudian masih banyak lagi makanan-makanan olahan yang menggunakan bahan baku kentang ini. Nah, bagaimana caranya untuk menanam kentang ini? Ini di video nampak kentang yang sudah berumur sekitar 2 bulan ini. Nampak subur-subur, hijau dan merata karena ini dirawat dengan baik. Baiklah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanam kentang ini diantaranya adalah satu adalah pemilihan lokasi yang tepat. Untuk lokasi ini tentunya kita memilih di dataran yang tinggi, ya paling tidak minimal adalah menengah ke atas sampai dengan dataran tinggi, yang tentunya suhunya sangat dingin dan itu membuat tanaman kentang ini tumbuh dengan baik. Jadi dipastikan lokasi yang Anda pilih menerima paparan sinar matahari yang cukup sepanjang hari, karena kentang ini membutuhkan sinar matahari 100%. Dan juga diatur drainase yang baik, karena untuk menghindari genangan air di seputar tanaman ini, untuk menghindari tanaman itu busuk batang atau busuk daun. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menyiapkan media tanam. Untuk media tanam ini tanah yang subur dan gembur, yaitu dengan cara dibajak dulu kemudian dihaluskan. Dalam menanam kentang ini, sebelum menanam dipastikan untuk mempersiapkan media pembantu seperti kita menyiapkan pupuk, yang tentunya kalau pupuk itu yang baik adalah pupuk organik ataupun pupuk kandang yang tentunya sudah difermentasi, tentunya sudah sekitar setahun lebih. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu kita menyiapkan bibit kentang yang tentunya yang berkualitas baik. Untuk pemilihan bibit kentang ini kita tentunya memastikan mendapatkan bibit ini dari sumber yang terpercaya dan berkualitas, karena dari bibit ini akan menentukan hasil yang nantinya akan kita panen. Pastikan juga ukuran dan bentuk bibit, pilihan bibit dengan ukuran yang seragam dan bebas dari cacat-cacat yang ada pada bibit kentang tersebut.
Kemudian tahapan yang perlu diperhatikan dalam menanam kentang ini yaitu kita harus memotong kentang itu menjadi bagian-bagian sekitar 3-5 cm, dan dipastikan setiap potongan ini memiliki satu mata tunas yang tumbuh. Dan untuk menghindari kebusukan daripada bibit kentang ini, maka kita harus mendiamkan terlebih dahulu irisan-irisan kentang ini beberapa saat, karena untuk menghindari kebusukan tersebut. Kemudian penanaman bibit kentang. Saat bibit sudah siap tanam, potongan-potongan kentang pada media tanam dengan jarak antara sekitar 25 sampai 35 cm sesuai dengan selera kita. Dan tentunya kalau lebih jauh tentunya akan lebih baik, karena nutrisi bisa tercukupi, alias nutrisinya lebih luas jangkauannya tiap pohonnya, dan sinar matahari pun bisa lebih masuk ke dalam batang. Kemudian pastikan juga mata tunas menghadap ke atas. Langkah selanjutnya adalah setelah pohon itu ditanam, maka kita melakukan perawatan selama proses pertumbuhan. Dan proses perawatan ini diantaranya adalah satu, penyiraman. Kita perlu melakukan penyiraman secara berkala dengan melihat kondisi tanah atau kelembaban tanah pada pohon tersebut. Apabila dirasa kurang, maka kita perlu melakukan penyiraman lagi, sehingga kelembaban tanah tersebut akan terjaga dan tentunya akan berakibat kepada pohon tersebut. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu pemupukan. Kita perlu juga melakukan pemupukan secara berkala juga, yaitu sekitar 1 bulan sekali untuk pupuk kandangnya. Kemudian bisa dibantu dengan pupuk kimia yang tentunya akan menambah kesuburan dari tanaman kentang tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu pengecekan secara berkala pertumbuhan dari pohon tersebut, apakah terkena jamur atau tidak. Maka jika terkena jamur atau ada ulatnya, maka perlu dilakukan penyemprotan terhadap pohon tersebut, sehingga akan selalu terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk masa panen kentang ini sebenarnya ini adalah fleksibel, sesuai dengan keinginan ukuran kentang yang akan kita panen. Dan biasanya kalau sudah berumur itu ditandai dengan pohonnya yang mulai layu, dan kita siap untuk memanennya. Dan demikianlah video dari saya untuk kali ini, dan apabila dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, serta bunyikan tombol loncengnya agar sobat tani semua mendapatkan notifikasi jika saya upload video-video yang terbaru. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.